Ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan China baru mereda. Namun kini dunia dihadapkan dengan perang senjata antara Iran melawan Israel. Kondisi ini semakin membuat ekonomi dunia ketar-ketir. Lantas bagaimana kita dapat mengantisipasinya? Untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan dosen hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Teuku Reza Shah. Selamat sore Pak Reza. Selamat sore. Ya, Pak Reza, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kabar Bursa hari ini, Pak Reza. Apa kabar, Pak? Kabar baik. Salam kenal kabar bursa. Iya, Pak Reza, ini kan Iran dan Israel ini sebenarnya adalah musuh bebuyutan sejak puluhan tahun lalu. Nah, mengapa baru sekarang terjadi serangan fisik berskala besar di antara kedua negara ini, Pak? Betul. Musuh bebuyutan itu sejak tahun 79 itu. Saat rezim Iran itu sangat pro Israel dan sangat pro Amerika Serikat ya. Nama pimpin raja saat itu adalah Ayatollah Ruhollah Khomeini. Kemudian dia dijatuhkan oleh masyarakatnya sendiri, diganti oleh eh, sorry, awalnya itu dipimpin oleh Syahansyah Muhammad Reza Pahlavi Aryabaya. Itu raja, kemudian jatuh tumbang karena terlalu korup dan tidak kooperatif dan aspirasi kemasyarakatan, akhirnya diganti oleh Ayatollah Ruhollah Khomeini. Kemudian Iran berganti haluan total dari sangat pro Amerika, sangat pro Israel menjadi sangat anti Israel, sangat anti Amerika. Kemudian bahkan di bawah kepemimpinan Khomeini dan juga pemimpin selanjutnya, Iran menjadi sangat mendukung kemerdekaan Palestina. Kemudian juga Iran berkembang menjadi negara yang sangat mandiri, tidak tergantung pada teknologi Barat, tidak tergantung pada bantuan Barat, dan diberi sanksi terus-terusan dia melawan. Kemudian juga Israel semakin jelas bagi Israel, semakin banyak negara-negara Timur Tengah yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, yang tidak mengkritisi Israel, hanya Iran yang sangat solid melawan Israel, melawan Amerika Serikat, dan Iran itu mandiri. Ini yang sangat ditakuti oleh Israel dan sangat sangat dikritisi juga oleh Amerika Serikat. Jadi benih-benih perang itu sudah muncul dari tahun 1979. Kenapa sekarang? Ya sekarang karena sikap Iran itu sangat kokoh dengan pendiriannya, yang yang mendukung pendirian negara Palestina. Dan Iran konon, kalau dilihat dari perspektif Israel, Iran sudah memiliki teknologi yang luar biasa, memiliki teknologi nuklir walaupun untuk tujuan damai. Dalam bayangan Israel, suatu teknologi sesipil apapun itu punya potensi bergerak menjadi kekuatan militer. Jadi sebelum hal ini terjadi, Israel melakukan serangan pendahuluan. Secara teori ini namanya adalah preemptive strike. Sudah dilakukan oleh Israel di masa lalu tahun 1982 ketika Israel menyerang instalasi nuklir Irak, dan ini adalah serangan kedua yang dilakukan oleh Israel untuk negara di Timur Tengah. Jadi apa yang akan terjadi selanjutnya, saya sangat berharap masih ada peluang diplomasi untuk bertindak. Beberapa hari ke depan Presiden Indonesia Bapak Prabowo Subianto akan berkunjung ke Rusia, dan saya sangat berharap dari kunjungan Bapak Presiden Prabowo Subianto ini akan terjalin inisiatif-inisiatif baru di Perserikatan Bangsa-Bangsa, ataupun kedua pemimpin ini langsung berhubungan dengan pihak-pihak yang bertikai di Timur Tengah. Ya, Terima Pak kasih. Reza, kalau kita melihat tuduhan Israel terhadap program nuklir Iran dan klaim Iran bahwa Israel ini adalah musuh bangsa Arab dengan politik Zionisnya, bagaimana Anda menganalisis inti dari konflik ini, Pak? Memang selain konflik kepemimpinan di Timur Tengah ya, Israel ingin jadi pemimpin di Timur Tengah, dan Iran berpikir hanya saya yang berani melawan Israel, hanya saya yang tidak banci begitu. Karena negara-negara di Timur Tengah itu sangat banyak yang pro Israel, terang-terangan maupun diam-diam. Mereka memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, dan mereka juga diam-diam dan diuntungkan dengan konflik Iran dengan Israel, sehingga mereka merasa diri lebih aman berhubungan dengan Israel daripada berhubungan dengan Iran. Dan memang harus diakui ideologi Iran itu berbeda dengan ideologi masyarakat umumnya di Israel, bukan di Timur Tengah. Kalau di Timur Tengah mazhab Islamnya adalah Sunni, tapi di Iran mazhabnya adalah Syiah Imamiyah. Sebenarnya keduanya memiliki akar yang sama. Ini akarnya adalah Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang mengedepankan hablum minallah, hablum minanas. Tapi dalam kenyataannya nilai-nilai Islam yang murni tersebut sudah bercampur dengan politik, sehingga dimainkan oleh negara-negara di luar
Timur Tengah agar terjadi konflik antara Syiah dan Sunni, sehingga dengan demikian secara tidak langsung tetap menjadikan Israel itu aman, karena negara-negara di Timur Tengah mereka lebih takut kepada Iran daripada Israel, sehingga mereka menjalin banyak sekali kerjasama pertahanan dan keamanan dengan Israel. Mereka berpikir bisa melindungi mereka dari Iran, tapi pada saat yang sama perundingan hasil-hasil dari perundingan tersebut adalah memperkuat posisi Israel di Timur Tengah. Ya, Pak Reza, jika konflik ini meluas menjadi perang skala besar, siapa yang paling berpotensi memenangkan perang tersebut dan berapa perkiraan durasi dari konflik ini, Pak? Kita di Indonesia punya pepatah ya, mengatakan kalah jadi abu, menang jadi arang. Kita tidak berharap ada yang tumbang ya, karena dua-dua ini mewakili peradaban di dunia. Israel mengatakan mereka mewakili peradaban Yahudi, kemudian Iran juga mengatakan mewakili peradaban Persia. Saya berpikir perang ini bisa diselesaikan dan masing-masing pihak menyatakan diri sebagai pemenang, dan itu ya silakan mereka berpikir seperti itu. Tapi dalam kenyataannya adalah kerusakan yang ditimbulkan oleh peluru kendali Iran dan juga drone-drone kamikaze Iran itu sudah meluluh lantakkan juga Tel Aviv, sebagaimana halnya peluru-peluru pesawat-pesawat pembom tempur dari Israel sudah juga mulai menghancurkan kota-kota di Iran. Jadi kalau dalam kondisi seperti ini, ya tentunya kita berharap perang ini segera selesai, dan kemudian keduanya itu walaupun tidak memiliki hubungan diplomatik, tapi mereka juga sadar bahwa lebih baik perang ini diakhiri karena sangat merusak masyarakat mereka untuk masa depan negara masing-masing. Karena itulah peranan PBB masih ditunggu, dan juga negara-negara di dunia itu hendaknya tidak hanya sekedar menggunakan kata-kata retorika, menghendaki perdamaian, menghendaki perang selesai, tapi apa yang hendaknya mereka lakukan. Saya sangat berharap negara-negara dunia ini berperilaku aktif di majelis umum ya, di majelis umum PBB, sehingga mereka menciptakan suatu kondisi bahwa kalau tidak selesai ini perang, maka dunia akan bisa porak-poranda, dan keterlibatan negara-negara di Teluk dan juga negara di luar Teluk akan semakin dahsyat. Saat ini Cina masih bisa menahan diri, Rusia masih bisa menahan diri, tapi negara-negara Uni Eropa sudah berada bersama Amerika Serikat dan Israel. Jadi kalau hal ini berjalan terus dan tidak mustahil terjadi saja, tidak mustahil kemungkinan terjadi adanya peluru kendali yang nyasar, peluru kendali itu menghantam negara-negara yang tidak terlibat, dan negara-negara yang tidak terlibat itu memiliki perjanjian rahasia, entah itu dengan Israel maupun dengan Iran, maka mungkin mereka melakukan sesuatu yang hal ini bisa menciptakan dampak berantai di Timur Tengah, di mana konfliknya bukan hanya Iran dengan Israel, tapi melibatkan negara-negara yang diam-diam memiliki perjanjian rahasia dengan Israel dan juga dengan Iran. Demikian. Ya, Pak Reza, ini banyak analis yang menganggap bahwa perang antara Iran dan Israel ini sangat berbahaya. Apakah Anda setuju dengan pandangan ini dan mengapa? Saya sangat setuju ya, karena perang ini baru sebatas perang peluru kendali ya. Perang antara peluru kendali, kemudian perang peluru kendali melawan jet tempur, kemudian juga melibatkan teknologi tinggi, betul. Tapi yang dunia masih khawatirkan adalah perang ini bisa merembet. Salah satu bisa memblokade Red Sea, memblokade Strait of Hormuz, memblokade Persian Gulf, memblokade Caspian Sea, dan memblokade Gulf of Oman. Atau kalau tidak memblokade, mereka menempatkan instalasi-instalasi militer di sekitar itu. Maka ini akan sangat berdampak pada kelancaran pergerakan barang dan jasa, di mana terdapat resiko di mana barang dan juga produk-produk energi, bahan makanan, kemudian minyak dan gas, itu menjadi tidak ada jaminan mereka itu akan tiba gitu. Kalaupun tiba mungkin dalam keadaan tidak utuh. Kemudian asuransi juga semakin naik harganya karena resikonya sangat besar. Karena asuransi harus kembali menjalin kerjasama dengan negara-negara yang akan dilewati, yang perairannya dilewati oleh barang-barang dari Eropa ke Timur Tengah ke Eropa, Timur Tengah ke Asia, dari Asia ke Timur Tengah. Jadi keadaan ini menciptakan ketakutan luar biasa dari dunia usaha. Kemudian juga harga minyak cenderung menaik. Kita lihat saat ini asalnya harga minyak itu masih 45 US dollar sampai 50 US dollar per barrel, konon sudah mencapai 65 sampai 75 barrel per hari ini. Dan juga kita melihat pasar saham goncang. Tadi sudah dikatakan Dow Jones sudah goncang,
Pada saat yang sama juga Hang Seng akan goncang, Nasdaq akan goncang, Tokyo akan goncang, juga London goncang. Dan kalau sudah berantai, ini akan menciptakan ketakutan ekonomi. Tidak mustahil ini dampaknya lebih dahsyat daripada krisis ekonomi tahun 1998 dulu. Kita di Indonesia masih ingat apa yang terjadi pada saat itu. Jadi dalam hal ini negara-negara akan berkembang menjadi semakin egoistik ya. Mereka lebih menomorsatukan pembangunan mereka, lebih mempersatukan ketersediaan supply bagi mereka dan juga mulai mengingkari janji-janji multilateralisme yang sudah ada selama ini. Jadi negara akan cenderung menjadi lebih egois, kemudian dalam teori mengatakan the survival of the fittest, bahwa resikonya adalah kalau negara tidak mampu mengelola dalam negeri dengan baik, di tengah suasana seperti ini, rezim manapun bisa goncang. Dan ini yang sangat ditakuti oleh banyak negara sekaligus. Ya Pak Reza, kita ini sama-sama tahu bahwa perang tentu selalu membawa dampak negatif bagi semua pihak. Nah, menurut Anda dampak paling signifikan apa yang akan dirasakan baik oleh pihak yang menang maupun oleh yang kalah jika konflik ini terus berlanjut, Pak? Per hari ini kita belum bisa menentukan dengan pasti siapa yang menang, siapa yang kalah ya. Tapi yang kita lihat adalah Iran mulai mendapatkan simpati dari seluruh dunia, dari banyak negara di dunia. Kemudian Israel dan Amerika Serikat terlibat dalam koalisi, maka Amerika Serikat dan Israel dapat dikatakan oleh banyak negara sebagai part of the problem dan bukan part of the solution. Dan Iran juga masih dianggap, are you the part of the solution or are you remains the problem? Dan untuk itu ya yang kemungkinan besar terjadi adalah siapapun yang menang maupun kalah, mereka akan berhadapan dengan biaya perbaikan yang luar biasa. Kemudian permusuhan yang terus-menerus. Saat ini Iran menganggap Amerika Serikat dan Israel itu adalah setan ya. Kalau kita merujuk pada statement-statement masyarakat, Amerika Serikat itu dinilai sebagai the great Satan atau setan besar, atau Syaitanul Akbar bahasa Arabnya, sedangkan Israel disebut sebagai setan kecil atau namanya Syaitanul Asghar. Sedangkan Amerika Serikat dan Israel menganggap Iran itu adalah biang terorisme di seluruh dunia. Jadi kalaupun ada yang perang ini selesai, saya pikir seperti pepatah kita mengatakan kalah jadi abu, menang jadi arang, dua-duanya akan rugi untuk jangka panjang. Dan yang akan terjadi selanjutnya adalah rekonstruksi. Bukan hanya kita bisa rekonstruksi infrastruktur, tapi juga rekonstruksi pemerintahan, rekonstruksi militer, rekonstruksi intelijen, dan juga rekonstruksi dari bagaimana mereka berhubungan dengan negara-negara lain. Karena selama perang ini terjadi, sudah banyak kontrak-kontrak bisnis yang hilang, sudah banyak kesepakatan yang tidak dapat dilakoni, dan sudah banyak skenario kawan jadi lawan, lawan jadi kawan, dan sebagainya. Hal ini yang harus dibenahi oleh masing-masing negara tersebut. Dan itu saya sangat berharap kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia dalam beberapa hari ke depan itu akan menghasilkan suatu draft resolusi, baik resolusi di Majelis Umum maupun resolusi di Dewan Keamanan PBB. Karena sampai hari ini tidak banyak negara yang bisa diharapkan untuk membantu penyelesaian perdamaian. Amerika Serikat sudah tidak bisa diharapkan lagi oleh dunia karena Amerika Serikat merupakan bagian dari perang itu sendiri. Rusia diharapkan bisa bisa mencegah ya, paling tidak menekan kedua negara tersebut, bahwa kalau hal ini berlanjut maka akan menciptakan krisis yang berkepanjangan di Timur Tengah, dan sekali krisis itu terjadi maka ini gelombangnya akan berdampak dahsyat ke seluruh dunia dan tidak banyak negara yang bisa meyakinkan kedua negara tersebut. Skenario terburuk jika perang ini terus meluas, terutama untuk Indonesia sendiri, itu seperti apa, Pak? Skenario terburuk bagi Indonesia adalah sirkulasi energi menjadi semakin mahal, kemudian juga investasi negara-negara dari Timur Tengah itu akan lebih digunakan untuk rekonstruksi di dalam negeri mereka, dan juga ini penyadaran bagi Indonesia bahwa pertahanan masa depan itu adalah pertahanan udara. Kalau saat ini kita masih berpikir pertahanan rakyat semesta yang mengandalkan keluar biasaan integrasi antara TNI dan masyarakat, kemudian ke depan kita harus berpikir perang masa depan itu adalah perang teknologi,
Maka untuk itu sudah tiba saatnya Indonesia membangun air power sedemikian rupa, dan untuk membangun air power tersebut kita harus berpikir tidak boleh mengandalkan satu negara saja. Kita harus secara khusus melakukan sintesa teknologi tersebut, dan untuk itu idealnya adalah kita memiliki ketahanan nasional di bidang pertahanan, tidak perlu tergantung pada negara manapun, karena kita lihat saat ini dari perang di Timur Tengah dan juga di perang di antara India dan Pakistan, itu kelihatan bahwa teknologi yang selama ini dianggap paling unggul ternyata bermasalah. Kemudian teknologi yang lebih sederhana seperti drone kamikaze itu ternyata bisa menghasilkan manfaat yang luar biasa bagi Iran. Dan ini terus terang dalam perang ini terjadi suatu keadaan yang tidak seimbang. Israel memiliki pesawat fighter jets F-35 Stealth, dan Iran tidak memiliki pesawat canggih seperti itu, tapi Iran memiliki peluru kendali, kemudian ada juga memiliki drone kamikaze. Jadi ke depan tampaknya Indonesia juga harus berpikir, cukup kita konsentrasi di pertahanan dengan mengandalkan peluru kendali, dan kemudian kita mengembangkan industri drone di dalam negeri, sehingga drone itu bisa juga digunakan sebagai perisai ataupun penyerang atas target-target tertentu di wilayah di sekitar Indonesia. Karena kita tanggung jawab besar melindungi segenap bangsa Indonesia dan kepada Indonesia, kita perlu berperilaku sangat aktif di perairan nasional, berperilaku sangat aktif juga di dalam economic exclusive zone dari Indonesia sendiri. Ini adalah pelajaran antara lain yang hendaknya diambil oleh pemerintah Indonesia. Ya, Pak Reza, ini kan lonjakan harga minyak juga dikhawatirkan bisa membebani subsidi BBM, otomatis belanja negara akan membengkak. Nah, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kita saat ini, Pak? Memang ini sesuatu hal yang sangat tidak kita duga ya. Dan APBN kita tidak berpikir keadaan akan terjadi seperti itu. Kita selama ini masih berpikir keadaan itu kalaupun terjadi maka kontraksi itu tidak sedahsyat yang kemungkinan terjadi saat ini. Dan untuk itu ya idealnya kita mengupayakan ketahanan ekonomi nasional, ketahanan energi nasional. Antara lain untuk tidak lagi tergantung pada minyak. Cukup kita punya minyak dari dalam negeri, kita gunakan untuk diri kita sendiri, tapi juga kita hendaknya berpikir mengoptimalkan energi alternatif. Energi panas bumi, energi angin, kemudian energi dari laut, kemudian energi yang berbasis teknologi tinggi yang sumber daya alamnya itu ada di Indonesia. Kita hendaknya berpikir juga tentang mengoptimalkan rare earth kita, karena kalau terlalu banyak kita mengandalkan energi minyak itu dampaknya seperti sekarang, dan tidak mustahil dalam beberapa hari ke depan harga minyak dalam negeri akan naik, kemudian harga-harga yang harus dibayar untuk pembangunan itu juga akan naik. Jadi untuk itu saya sangat berharap Indonesia menjadikan krisis di Timur Tengah ini sebagai suatu pembelajaran bahwa kita harus mengedepankan prinsip-prinsip ketahanan nasional, ketahanan ekonomi, dan ketahanan energi. Untuk itu lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia hendaknya benar-benar berbasis sains dan teknologi, dan kita hendaknya memperbanyak ahli-ahli di bidang pertambangan, di bidang perminyakan, di bidang energi, sehingga kita bisa menjadi tuan di negeri kita sendiri, dan kita menjadi kekuatan yang handal dalam urusan energi dan dalam urusan penggunaan energi tersebut. Dan Israel ini mengkhawatirkan global atau gimana, Pak? Ya, dunia khawatir ya, bahwa kalau kedua pihak ini tidak bisa menahan diri, maka akan ada penggunaan senjata nuklir dari salah satu pihak ya. Iran mengatakan tidak memiliki kekuatan nuklir tersebut, karena kalaupun ada energi nuklir dia digunakan untuk tujuan damai untuk tujuan transportasi, untuk tujuan industrialisasi, dan juga untuk tujuan kesehatan pertanian ya. Tapi bagi Israel, serendah apapun teknologi yang sudah dipraktekkan oleh suatu negara, ini akan berpotensi selangkah lagi dia akan masuk menjadi negara nuklir. Dan untuk itu, seperti dikatakan oleh kepala negara Israel dan juga Menteri Pertahanan Israel, mereka sudah berhasil menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Itu di situ betul. Di pada saat yang sama, Iran adalah negara yang jauh lebih luas daripada Israel. Iran masih memiliki instalasi-instalasi di bawah tanah. Dan kita belum tahu persis apakah itu adalah instalasi nuklir atau instalasi untuk penyiapan serangan peluru kendali. Kita belum tahu persis. Tapi dalam hal Israel berani menggunakan nuklir, serendah apapun itu, seperti yang sudah diancamkan oleh Israel kepada Mesir, bahwa dengan menggunakan
termonuklir yang terbatas, maka Israel bisa menghancurkan bendungan Aswan dan mematikan sekitar 1 juta penduduk dan kemudian menciptakan banjir yang luar biasa di pusat-pusat wilayah Mesir. Ya, Israel punya kemampuan itu, saya tidak tahu apakah Iran punya kemampuan itu, tapi sekali sebuah senjata nuklir digunakan, kita memiliki referensi kan. Referensi itu adalah Hiroshima dan Nagasaki, referensi selanjutnya adalah Fukushima di Jepang, referensi lainnya adalah Chernobyl di wilayah bekas Uni Soviet. Dan sekali nuklir itu tergunakan, itu akan menciptakan kerusakan yang luar biasa, bukan hanya terhadap manusia, tapi juga terhadap peradaban, terhadap flora dan fauna. Kalau hal ini terjadi, maka akan merupakan suatu malapetaka yang luar biasa bagi Iran. Seandainya Iran memiliki kemampuan nuklir, maka tentunya dia akan berpikir, saya tidak mau peradaban saya hancur, kemudian pada saat yang sama peradaban lawan saya harus hancur, karena bagi masyarakat Iran yang dalam benak mereka sekarang, mereka sangat setia pada pemimpin mereka, ya pemimpin Ali Khamenei dan juga Presiden Iran, dan mereka berdua ini memiliki statement yang sama dalam hanya perbedaan menit. Intinya adalah rakyat Iran siap mempertahankan marwah mereka, dan untuk itu mereka sudah menyatakan kesetiaannya kepada pemimpin Iran. Dan untuk itu dalam mazhab Iran ini namanya adalah marja'i taklid, ya. Apa yang dikatakan oleh pemimpin akan saya ikuti. Sementara di Israel kita masih melihat adanya berbagai demonstrasi yang menentang pemerintahan Netanyahu. Dalam kondisi seperti ini saya pikir Israel ingin cepat-cepat mengalahkan Iran, dan Iran juga ingin cepat-cepat mengatakan kepada dunia, jangan sembarangan menghadapi kami karena penduduk kami sekian puluh juta, dan kami solid di bawah kepemimpinan Ayatollah kami, dan kami siap mempertahankan marwah kami di muka bumi ini. Kami mewarisi sejarah Persia yang sudah ribuan tahun. Ya, baik. Terima kasih Pak Reza untuk waktu dan analisisnya di Kabar Bursa hari ini. Sehat dan sukses selalu Pak Reza. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.